Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Nah, sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Widilia, para pengurus DKM, para pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk keselamatan, kesuksesan, juga keberkahan dari semua yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita lanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 94. Surah Al-A'raf ayat 94. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa البأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus fi qaryatin, dalam sebuah
perkampungan. Min nabiyyin, seorang nabi pun lalu didustakan oleh penduduk yang ada di situ. Illa akhadna ahlaha, kecuali nanti kami akan siksa penduduk yang telah mendustakan para nabinya itu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, setelah pada beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Lut, lalu terakhir kaumnya Nabi Syuaib. Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya nanti berisi tentang sunnatullah. Sunnatullah itu adalah aturan-aturannya Allah yang ada di muka bumi. Jadi peraturan ini berlaku bagi siapapun. Yang pertama, kalau ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu negeri, lalu penduduk di negeri itu mendustakan rasul, menganggap dia orang yang gila, menganggap dia sebagai ahli sihir, menganggap dia sebagai penyair dan macam-macamnya, dituduh yang bermacam-macam. Lalu kemudian rasul ini diminta untuk keluar dari daerahnya. Maka tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kaumnya itu. Ini hukum yang pertama. Hukum ini berlaku nanti bagi kaum yang sudah kami sebut, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shalih, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dengan apa Allah membinasakannya itu? Yang pertama bil ba'sa, dengan kesempitan. Biasanya sebelum terjadi peristiwa pembinasaan, mereka sudah mengalami kesulitan. Udah rezekinya sulit, nyari apa-apa sulit. Ini tanda-tanda ketika kaum itu melanggar perintah Allah, tidak mengikuti nabinya, akan terjadi seperti itu. Kalimat al-ba'sa ini berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang sifatnya fisik. Kesulitan yang sifatnya fisik, ada kesulitan ekonomi, mungkin di situ terjadi apa istilahnya itu kalau dalam kekuasaan, yang kuasa tidak amanah, atau yang dikuasai ini orang-orang yang kemudian menyebabkan masalah. Wad-dharra, yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan ini bisa sifatnya zahir, bisa sifatnya batin. Wad-dharra. Jadi dimulai dulu dengan kesempitan, dengan penderitaan. Tujuannya apa? La'allahum yadharrun, supaya mereka sadar, supaya mereka kemudian minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka merendahkan hati. Jadi supaya tidak sombong, karena sebelumnya ketika ada rasul mereka menyombongkan diri. Mereka menganggap mereka akan bisa menjalani hidup itu seperti yang mereka mau. Padahal hidup itu lika-likunya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga berlaku bagi kita dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, kalau dalam sebuah keluarga lalu salah satu misalnya suami atau istrinya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicoba bil ba'sa, dengan kesempitan. Sadar apa enggak?
biasanya nggak sadar. Wadh-dharra dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penderitaan. Penderitaan ini tadi sifatnya zahir dan sifatnya batin. Dua-duanya bisa terjadi. Kalau masih belum juga, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi peringatan yang lebih keras daripada al-ba'sa wad-dharra. Biasanya ini sulit. Biasanya sulit. Kalau sudah biasa meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ini terus akan begitu. Sulit untuk diajak, hatinya itu sudah keras. Kalau hatinya sudah keras, sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa baddalna. Kemudian kami akan ganti. Maka nasayyi'atil hasanatah. Maka keadaan yang dulunya buruk, karena kalimat sayyi'ah ini mengandung dua, al-ba'sa wad-dharra. Sudah mengalami penderitaan, juga mengalami kesempitan. Jadi dalam keluarga itu sulit, mau apa-apa ngerasa nggak bisa, stuck. Bahasa kita stuck dia, nggak bisa, mau ini ngerasa nggak bisa. Nah itu yang harus diperbaiki. Yang pertama-tama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru hubungan kita dengan anggota keluarga di situ. Maka dalam sebuah keluarga itu gambarannya ini sama dengan sebuah negeri. Tapi negeri lebih kompleks lagi. Negeri lebih kompleks lagi. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanatah. Nanti ada saatnya Allah Subhanahu wa taala mengganti makana sayyi'ah. Keadaan yang dulunya sempit, keadaan yang dulunya menderita itu dengan kebaikan, dirubah, dicoba rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika dirubah itu kita tambah baik? Apakah ketika penderitaan sudah tidak ada, kesempitan sudah hilang, itu kita menjadi lebih baik lagi atau kembali? Atau kembali ke keadaan semula? Oh, berarti kembali lagi tidak mengikuti, menaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta afau, sampai Allah Subhanahu wa taala nanti menambah banyak yang ada pada kita. Kelihatan sejahtera. Semua ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Maka salah satu tips dalam kehidupan itu adalah ketika kita sudah merasa, ya Allah ini alhamdulillah keadaan sudah seperti ini, pada saat yang sama ketaatan kita kepada Allah harus ditambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kita sembarangan bisa jatuh lagi. Tapi kalau kita hati-hati, di sini kuncinya, kita hati-hati menambah secara kualitas maupun kuantitas, insya Allah kita bisa mempertahankan itu. Jadi di sini sikap hati-hati menjadi sangat penting. Semakin banyak yang diberikan oleh Allah, bahasanya semakin banyak juga yang harus kita letakkan di jalan Allah. Mungkin kalau kita biasa sholat misalnya cuma 2 rakaat, nah sekarang ditambah sunnahnya 4 rakaat. Mungkin duhanya selama ini baru 4 rakaat, ditambah menjadi 6 rakaat atau 8 rakaat gitu. Karena itu yang bisa mempertahankan kita dari keadaan yang sudah tenang, yang sudah enak, yang sudah established. Kalau kita kembali, ini bahaya. Nah, ini semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta afal, sampai banyak hal yang ada pada kita itu menyenangkan. Kita senang, gitu. Hatta afal. Wa qalu, dan mereka berkata, kita bisa mengevaluasi apa mereka perkataannya. Qad massa aba anad-dharra as-sarra.
Fa akhadna hum baghtatan. Dulu kita bisa melihat, kita bandingkan dengan orang tua kita. Fatmassana, bapak-bapak kita dulu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Kita lihat ini kenapa dulu begini. Oh, ternyata kuncinya ada kemaksiatan, ada dosa, ada pelanggaran, ada ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah negeri juga seperti itu. Dalam sebuah negeri kami sebut tadi lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Kita punya tetangga, terus kemudian melakukan hal-hal yang di luar ketaatan kepada Allah. Paling kita hanya bisa nyaranin, jangan begitu, paling cuma begitu. Kita nggak punya kuasa seperti kuasa yang ada di keluarga kita. Tapi itu harus disampaikan. Paling tidak dengan kita menyampaikan seperti itu, amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah kita lakukan. Kita nasihatin, janganlah, itulah, beginilah. Nanti akibatnya itu bukan hanya di tempat dia, tapi akibatnya itu bisa mengenai termasuk orang-orang yang baik, yang soleh, yang beriman, yang ada di sekitarnya. Ini efeknya. Jadi efek dari keburukan itu kalau dalam sebuah komunitas bukan hanya terjadi bagi yang melakukan, tapi efeknya nanti juga bagi yang lain. Fa'akhadnahum baghtatan. Lalu kami siksa mereka, kami timpakan siksa kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba merubah keadaan. Dulunya kita ada apa-apa bisa berubah di situ, baghtatan. Nah, ini juga cobaan yang berat di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu Allah menyatakan wahum la yash'urun. Mereka masih belum sadar. Dengan keadaan yang berubah seperti itu, mereka belum sadar. Jadi banyak orang yang sebenarnya terjadi perubahan pada dirinya, dia tidak sadar bahwa kuncinya adalah bagaimana dia menjalin hubungan kepada Allah, bagaimana menjalin hubungan kepada manusia. Sudah keadaan seperti itu pun kadang orang masih tidak sadar. Dia menganggap nggak ada hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu, dunia ini tidak ada satupun yang tidak berhubungan dengan Allah. Tidak ada. Karena itu semua akan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, sunnatullah yang berikutnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya Allah menggunakan kalimat sekiranya dalam sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan la fatahna, sungguh kami akan buka kepada mereka, alaihim kepada mereka, barakatin minas samai wal ardh, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Kunci daripada kesejahteraan itu salah satunya adalah iman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu menjalankan prinsip kebenaran sesuai apa adanya. Jadi kalau dalam sebuah negeri orangnya beriman semua, aman. Atau dalam sebuah negeri orangnya itu taat pada peraturan, wattaqau, taat, semuanya taat, ini juga aman. Maka Bapak Ibu bisa perhatikan, di negara-negara barat itu tidak beriman, tapi mereka taat. Tidak ada orang nyerobot, nggak ada orang nggak membayar pajak, nggak ada di situ. Kenapa? Karena sudah tersistem.
bayar pajaknya mahal, tapi semua kehidupan mereka dijamin. Ini apa ini? Ini wattaqau. Jadi kalau terjadi hubungan yang baik antara umara dengan rakyatnya yang dipimpin sedemikian rupa, aman. Kalau di seluruh negeri itu juga beriman kepada Allah, aman. Nggak ada orang ngambil haknya orang lain. Kalau dua-duanya terjadi, iman dan bertakwa, luar biasa. Tapi Allah menggunakan kalimat walau. Bisa enggak? Enggak mungkin dua-duanya. Salah satunya bisa. Tapi dua-duanya disuruh seperti itu enggak mungkin. Maka kalimat walau ini kalimat yang jauh. Paling tidak seandainya tidak bisa, maka kita mengusahakan untuk keluarga kecil kita. Jangankan untuk orang lain, tetangga atau siapa di sekitar kita, untuk keluarga kita, keluarga besar aja kita belum tentu bisa merubah. Kita punya saudara mau gini, mau diomongin, mau omongin berat ngomonginnya. Karena begitu diomongin dia lebih banyak ngomong daripada kita. Mau dinasihatin, dianggapnya kita lagi bertausiah di masjid. Tidak bisa, di situ. Maka kalimat ini kata kunci. Paling tidak di keluarga. Kalau keluarga kita itu bisa sama-sama beriman, bertakwa, masing-masing punya hak dan kewajiban yang dipenuhi, apa yang terjadi? Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Suami percaya sama istri, istri juga percaya pada suami, sudah. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Suaminya amanah, istrinya amanah, anak-anak dididik untuk amanah, udah. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Walakin, kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kenyataannya banyak yang mendustakan Rasulnya. Kenyataannya banyak yang tidak melakukan perintahnya Allah. Ketika kita sudah menipu, misalnya menipu sederhana lah yang kita tipu, misalnya keluarga, istri kita tipu, udah. Sebenarnya di situ akan berkurang keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah satu menyalahi dari ketentuan Allah, makanya sulit di sini. Ini adalah prinsip yang kedua. Ketika satu kaum, ketika satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya, keberkahan itu otomatis akan dibuka oleh Allah dari langit maupun dari bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah satu penduduk di sebuah negeri itu merasa aman? Afa amina ahlul qura, apakah mereka masih merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, ketika mereka tidak datang, tiba-tiba ketika mereka tidak merasa, tiba-tiba datang kepada mereka ba'suna, siksaan dari kami, bayatan wa hum naimun, datangnya itu pada malam hari ketika mereka sedang beristirahat. Makanya banyak daripada musibah itu datangnya di malam hari. Oleh sebab itu maka sebelum kita tidur kita memang harus minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, kita minta perlindungan. Kita baca surat Trikul paling tidak. Kita baca surah akhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Kita baca ayat kursi. Lalu kita serahkan kepada Allah, ya Allah, semoga aman semuanya. Kita aman,
orang-orang di sekitar kita juga aman, tetangga kanan kiri kita juga aman. Kenapa kita minta begitu? Karena kalau ada yang tidak aman, kita juga terganggu. Terjadi apa-apa, bukan di rumah kita, tapi di samping rumah kita. Kita juga harus mau ikut. Mau nggak mau kita, nah, di situ. Makanya doa kita itu bukan untuk sendiri. Ya Allah, semoga aman. Bukan hanya di rumah kita, semua yang ada di sekitar ini. Bahkan dalam satu klaster kalau terjadi apa-apa, kita nggak nyaman juga. Nah, di situ. Yang berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk dalam satu negeri itu mereka masih merasa aman ketika dengan tiba-tiba datang siksaannya Allah pada waktu duha? Kenapa waktu duha? Waktu di mana orang mulai beraktivitas. Oh, kelihatannya aman-aman aja ini. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Sangat mungkin. Biasanya aman-aman aja. Biasanya nggak ada apa-apa. Nah, di situ. Ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Sementara mereka sedang baru memulai. Allah mengatakan baru bermain-main. Karena memang waktu duha itu waktu yang kita mau mulai, mau apa lagi, mau apa ini yang kita lakukan. Oh, kita mau olahraga dulu deh, kita mau apa dulu deh, kita mau apa dulu deh. Allah menggunakan kalimat yal'abun, mereka baru bermain-main. Karena ini adalah awal dari kita beraktivitas. Kadang kita tidak waspada. Kemudian yang berikutnya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Atau apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Makar itu aslinya tipu daya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selalu menggunakan tipu daya. Jadi selalu mikir gimana ini bisa mengalahkan orang yang beriman, bagaimana menipu, bagaimana mengelabui orang lain, bagaimana ini. Mereka kadang tidak sadar bahwa tipuan yang mereka lakukan itu ternyata kembali. Ini yang disebut dengan makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka mencoba menipu Allah, tapi Allah kembalikan makarnya itu. Maka kalimat makar ini dalam konteks yang besar digunakan berhadapan dengan negara. Ada negara yang sudah berdiri dengan aturan yang sudah ada. Lalu ada orang yang pengen menjatuhkan. Ini makar. Mengadakan sesuatu secara tersembunyi. Ini makar. Makanya kalau ada orang rapat di sebuah tempat tertentu untuk melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan dan sebagainya, itu disebut dengan makar. Apakah orang bisa menghindar dari makarnya Allah? Tidak bisa. Sehebat-hebatnya penipu, dia masih kalah. Sehebat-hebatnya orang yang buruk melakukan tipu daya kepada Allah, Allah masih lebih canggih dari mereka. Maka kalimat yang digunakan, apakah mereka masih bisa aman dari tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak akan ada yang bisa selamat, termasuk orang-orang yang membuat makar. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, awalam yahdilil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi satu negeri seperti kita, yang mewarisi satu negeri, yarisul arda min ba'di ahliha, setelah pendahulunya itu lenyap, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apakah orang-orang yang belakangan itu tidak mengambil pelajaran terhadap hilangnya sebuah kaum itu sering, hilangnya sebuah peradaban itu sering. Kalau Bapak Ibu ke Turki nanti akan lihat perkampungan yang dulunya menjadi tempat pertemuan banyak orang, sekarang tinggal puing-puingnya. Tempat pertemuannya masih ada, lalu tempat rajanya masih ada, semuanya masih ada. Tetapi sekarang nggak ada lagi yang mau menempati di situ. Di Yunani ada, di banyak negara ada. Allah ingin menyatakan, apakah orang-orang yang belakangan seperti kita tidak mengambil pelajaran dari itu? Kenapa mereka yang dulu hebat mungkin lebih hebat dari kita, lalu dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalimat yang ada di sini mengatakan, awalam ya'ti lil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidzunubihim, bahwa kalau kami menghendaki, kata Allah, maka kami bisa menyiksa kalian semua bidzunubihim, oleh sebab dosa-dosa mereka. Maka lagunya Ebit GAD itu sangat relevan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, nah di situ, yang tidak kunjung sadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati-hati mereka. Tidak bisa lagi dikasih saran apapun, sudah tidak bisa, karena memang sudah tidak berfungsi masuknya kebaikan itu kepada hati mereka. Tilkal qura, negeri-negeri itu, naqussu 'alaika min ambaiha, kami ceritakan sebagian dari kisahnya, sebagian lagi masih banyak tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cerita yang paling valid itu adalah cerita yang ada dalam Al-Quran. Allah memberikan kabar melalui Al-Quran, karena kalau kejadian itu kemudian disinggung oleh Al-Quran, maka dia akan abadi. Walaupun Al-Quran tidak pernah tidak detail Al-Quran menceritakan itu sebagaimana kita menceritakan dalam bentuk kisah. Al-Quran hanya mengambil inti-intinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi itu. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Dan sungguh telah datang kepada mereka rusuluhum, utusan-utusan Allah, bil bayyinat, dengan membawa mukjizat, dengan membawa bukti bahwa mereka itu betul-betul rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama kanu liyu'minu, tetapi mereka masih tetap tidak beriman. Banyak orang dalam kehidupan ini idel, dia tidak mempedulikan apa-apa. Dia lupa bahwa hidupnya ini bertujuan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak menyadari itu, sehingga mereka bima kadzdzabu min qabl, sehingga mereka nanti mendustakan. Seperti ini sudah banyak sekali kaum-kaum terdahulu yang mendustakan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang yang maunya sendiri, mau hidup enak tapi bagaimana potong kompas, nggak usah kerja keras, nah, gitu. Mau hidup sejahtera tapi dengan cara yang
tidak sulit. Ini nanti semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam kehidupan. Kadzalika yatba'ullah ala qulubil kafirin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nanti menutup, mengunci yatba'ullah hati dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu keingkarannya sudah melampaui batas, akan dibiarkan oleh Allah. Akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebaikan itu kadang bisa menjadi celah bagi masuknya hidayah. Ada orang sudah bergumul dalam kesesatan, tapi ada sisi baiknya orang ini. Bisa jadi sisi baik inilah yang menjadi celah untuk bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain sisi-sisi yang kadang terdapat pengecualian pada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu memenuhi janji. Jadi dalam kehidupan ini kita punya ahad. Kita punya janji. Cuman janji ini hanya bisa diungkap oleh agama. Janji apa itu? Janji fitrah. Janji fitrah yang mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam jasad kita, kita masih berada di dalam kandungan. Allah mengatakan di situ, alastu bi rabbikum, jabang bayi, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semuanya mengatakan, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Maka Tuhan yang sejati itu hanya Allah. Lalu begitu lahir, ngikutin kepercayaan, keyakinan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya agamanya non-Islam, ya akan ngikutin agama apa di situ. Maka beruntung kita kalau begitu lahir, keluarganya itu sudah Muslim. Itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman kadang kita tidak tahu bahwa sudah ada perjanjian kita dengan Allah. Ketika kita mengatakan qalu bala syahidna, iya kami mengakui Engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Konsekuensinya apa? Kami akan laksanakan perintah-Mu, kami akan jauhi larangan-Mu. Supaya apa? Supaya kami bisa kembali ke sisi-Mu ya Allah, kembali ke surga. Cuman tidak banyak orang yang sadar akan perjanjian fitrah ini. Sehingga banyak orang yang mungkin sudah Muslim selama 30-40 tahun, tapi dia nggak tahu perjanjian fitrah. Dia nggak tahu. Ini tidak sering juga dijelaskan di pesantren. Karena dulu kami mengetahui perjanjian fitrah ini setelah kami di perguruan tinggi. Oh, ternyata baru tahu. Tidak dijelaskan secara detail bahwa semua manusia sebelum lahir ke dalam dunia ini itu punya perjanjian fitri. Lalu kalau ada orang mengatakan, kok nggak kerasa ya di hati kita? Kok saya nggak inget ya? Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang diletakkan di hati kita. Akal belum berfungsi, pendengaran belum berfungsi, semua yang ada di panca indera kita belum berfungsi. Maka ketika anak yang kemudian dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, yang pertama berfungsi bukan akalnya, tapi yang pertama berfungsi adalah pendengarannya. Pendengaran dulu berfungsi. Jadi matanya kalaupun melihat anak bayi itu yang baru lahir itu, dia melihat, tapi sebenarnya itu belum berfungsi. Fungsi yang pertama adalah di mata. Maka disebut innas sam'a wal absar. Lalu pendengaran. Beberapa minggu kemudian,
setelah pendengarannya itu baru penglihatannya. Apakah sudah berfungsi akalnya? Belum, akalnya berfungsi. Hatinya belum. Akalnya nanti berfungsi kalau sudah sekolah. Nah, dikasih pengajaran tentang akal, logika begini-begini, dia berfungsi. Apakah dia bisa menghayati? Belum. Itu anak-anak yang masih SMP, SD itu belum menghayati. Sholat ya sholat aja, tapi belum menghayati, belum berfungsi. Jadi bertahap dia. Nanti ketika orang itu sudah lansia, mana yang pertama kali tidak berfungsi? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibalik dari yang pertamanya seperti itu, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering kita minta kepada Allah itu kita berdoa supaya semua dari panca indera kita itu berfungsi. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina, ditambah boleh wa fuadina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Ya Allahumma matti'na, ya Allah fungsikan semuanya. Allahumma matti'na, ya Allah jadikan semua panca indera kami ini berfungsi. Matti'na, kami bisa menikmati di asma'ina dengan pendengaran kami, wa absarina penglihatan kami, wa fuadina ini tambahan. Nabi tidak menggunakan fuad, Nabi langsung menggunakan wa quwwatina dan kekuatan kami. Ma ahyaitana, selama kami hidup. Apakah semuanya masih bisa berfungsi? Bisa. Tapi apakah berkurang? Jelas berkurang. Pendengaran kita akan berkurang. Orang dipakai 50 tahun kok nggak berkurang, ya kan? Penglihatan kita akan berkurang. Kekuatan kita akan berkurang. Nggak mungkin umur 50-60 tahun masih kuat ngangkat gabah satu goni, nggak mungkin. Nah, pasti akan berkurang. Tetapi kita minta kepada Allah tetap berfungsi. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, selama kami hidup. Karena berfungsinya itu luar biasa kenikmatannya. Kenikmatan yang lebih luar biasa adalah kalau kita bisa tadi menjaga fitrah, menjaga perjanjian fitrah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan yang paling besar orang mukmin di dunia adalah menjaga fitrah sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita mau semuanya. Maka pada ayat ini dikatakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa ma wajadna aktsarahum lafasiqin. Maka kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu keluar dari keimanan, keluar dari ketentuan Allah. Ketika orang menipu, fasik dia. Ketika orang berdusta, dia fasik. Jadi fasik, terus fasik, dibiarkan fasik nanti akan jadi munafik. Dibiarkan terus akan jadi kafir. Jadi kafirnya orang yang Islam itu bukan berarti dia ninggalin sholat langsung, enggak. Nanti mulai satu-satu ditinggalkan. Ini jadi fasik. Dia masih beriman pada Allah, tapi satu demi satu mulai ditinggalkan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah mengakhiri dengan menggunakan kami dapati mereka masih tidak mau kembali kepada Allah. Kami dapati mereka masih dalam kefasikan. Kami dapati mereka masih dalam kekafiran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga enggan untuk merubah orang-orang yang seperti ini ke dalam genggamannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita prinsip-prinsip dalam kehidupan. Semuanya adalah ujian. Tetapi kalau kita bisa lebih berhati-hati di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ujian itu menjadi lebih ringan dibandingkan kita tidak hati-hati. Kita tidak hati-hati, kita akan merasa sekali bahwa apa yang terjadi kepada kita itu lebih berat rasanya kalau kita tidak dalam
keimanan, tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bisa lebih berhati-hati, lebih menekankan dan meningkatkan ketaatan dan kualitas daripada yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semuanya itu insya Allah Allah akan memberikan kenyamanan, ketenangan dan semua yang kita minta kepadanya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.